نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammadin amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur sampai juga kita kepada Ramadan yang ke-20 20 berapa ini? 28. Insyaallah besok hari terakhir puasa ya. Kalau kira-kiranya mengikuti kalender yang dikeluarkan oleh Kemenak tanggal 10 April gitu. Jadi biasanya memang Kemenak ini tidak pernah berbeda hasil sidangnya dengan kalender yang mereka keluarkan sendiri. Jadi tiap tahun tuh kalau Kemenak mengeluarkan kalender Hijriyah, seperti bulan lalu bulan Maret tuh awal puasa tanggal 12 itu sesuai dengan kalendernya. Sedangkan PP Muhammadiyah tanggal 11. Jadi tanggal 12 pas. Ini sekarang nih tahun ini lebarannya tanggal 10 kalender Kemenang. Jadi insya Allah lebarannya bareng begitu. Akhirnya tidak terjadi apa yang terjadi di tahun lalu, di mana ada perbedaan hari Idul Fitri antara Jumat sama Sabtu kalau tahun kemarin. Jadi Jumat itu sudah ada yang berbuka, sedangkan Kemenak masih berpuasa sampai hari Sabtu baru Idul Fitri. Jadi tahun lalu tuh ada yang Jumat udah nggak puasa, tapi sholat idnya hari Sabtu. Wah ini bikin syariat sendiri namanya gitu. Kan ya, kalau hari Jumat sudah tidak berpuasa, urusan selesai itu. Beres sudah. Jumat nih udah nggak puasa, udah. Nggak sholat itu Ustaz, nggak apa-apa sholat id sunnah. Ntar kita ngomongin soal sholat id. Besok hari Sabtu dia ikut sholat id. Nah ini jadi masalah tuh. Berarti dia sholat Idul Fitri di tanggal 2 Syawal. Nggak ada syariatnya tuh sholat id tanggal 2 Syawal. Begitu. Apalagi sholat id tanggal 26 Ramadan. Kemarin tuh di Gunung Kidul. Siapa? Mbah Benu apa Mbah Banun? Itu. Teleponan dia sama Allah. Saya mau nanya itu providernya apa, pulsanya berapa begitu. Jadi insya Allah lebarannya bareng gitu. Ini kalau lebaran bareng nih meminimalisir terjadinya perselisihan antara mertua dengan menantunya gitu. Biasa begitu. Karena yang udah-udah begitu. Jadi menantunya udah lebaran, mertuanya masih puasa tuh kan kagak enak tuh. Lu makan astor juga rasanya rasa singkong jadinya tuh. Ini ya. Jadi insya Allah kita kalau memang tidak ada sesuai dengan ru'yahnya tanggal 10 April. Nah, apa kemudian yang disunnahkan di tanggal 10 April itu? Tentu yang pertama adanya sholat Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu sholat itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban begitu. Yang diwajibkan ketika terbenam matahari di hari terakhir Ramadan itu zakat fitrahnya. Makanya jangan sampai dilupakan, jangan sampai diabaikan. Dan waktu bayar zakat fitrah itu terus panjang sampai lewat sholat id masih bisa zakat fitrah. Batas maksimal zakat fitrah itu terbenamnya matahari di hari pertama bulan Syawal. Jadi hari ini sholat id nih, pagi sholat id, habis sholat id orang masih bisa bayar zakat fitrah, sisa. Dan yang disebut zakat fitrah itu bayar ke fakir miskin. Artinya kalau kita bayarnya ke masjid, ini masjid yang bukan amil begitu ya. Kan ada masjid yang bikin panitia sendiri, bagiin sendiri, antar habis itu dia bubarin sendiri panitianya. Itu kan ada tuh. Itu bukan amil. Amil tuh yang diangkat oleh penguasa. Kalau dalam hal ini namanya Basnas. Maka orang atau lembaga yang ditunjuk oleh Basnas yang kemudian namanya UPZ itu namanya amil. Orang yang bayar zakat melalui UPZ resmi dari Basnas
itu pas duitnya, berasnya nyampe kepada si UPZ, selesai kewajibannya. Tapi kalau orang bayarnya lewat panitia, itu pas bayar tuh kewajiban belum beres. Sebab tuh jatuhnya bukan kepada mustahik. Itu jatuhnya tuh nitipin namanya. Penitipan zakat. Dikumpulin zakatnya. Sebab ada beberapa masjid nih yang rada apa? Kalau kata orang Betawi rada sengke begitu. Zakatnya dikumpulin sampai lewat Idul Fitri sehari 2 hari berasnya masih numpuk di masjid. Nah, kewajiban muzak itu belum selesai sebab mereka itu bukan mustahik. Mereka itu orang yang dititipin begitu. Maka kita pesan itu, saya pesan ke panitia di mushola bahwa kita bukan amil. Apa yang sampai kepada kita, begitu kita sampaikan kepada fakir miskin. Orang datang bawa duit, duit kita kasih ke fakir miskin. Orang datang bawa beras, beras yang kita kasih ke fakir miskin. Dan yang namanya panitia itu orang yang dititipin. Orang yang dititipin itu tidak punya hak untuk memperdebatkan pemberian muzaki. Saya amil, orang datang. Pak Ustadz nih mau bayar ini. Amil tuh boleh nanya, ini zakat apa nih? Emang punya harta berapa? Lalu nisabnya udah nyampe apa belum? Begitu. Tapi kalau orang yang dititipin tuh saat ini aneh nitip zakat mal kan gitu. Iya nanya sekedar nanya aja. Tapi nggak bisa, oh Pak Haji nggak boleh bayar pakai duit. Kudunya pakai beras. Gitu. Kalau dia amil boleh ngomong begitu. Tapi kalau panitia enggak. Panitia kan cuman orang yang dititipin. Sebegitu dia terima, sebegitu dia sampein. Tapi kalau mau ngasih informasi boleh. Begini Pak Haji, zakat fitrah tuh mestinya mah pakai beras gitu. Tapi kalau Pak Haji mau pakai duit sih nggak apa-apa. Ada juga kok pandangan yang seperti itu gitu. Informasi. Tapi kalau Pak Haji nggak bisa bayar pakai beras, pakai duit. Kudunya pakai beras. Kita nggak terima. Nggak boleh panitia. Nah, panitia juga kan tidak punya wewenang untuk mengoplos. Ini zakat yang dikumpulin oleh orang kemudian dioplos. Dioplos tuh dicampur. Nih beras fulan campur sama beras fulan. Sebab dia ini bukan amil. Kalau amil boleh itu amil. Jadi amil itu yang diangkat oleh penguasa, pemerintah. Sedangkan panitia masjid itu ya dia ngangkat sendiri. Dia nerima sendiri, dia bagiin sendiri. Ntar beres puasa ada pembubaran panitia. Jalan-jalan ke puncak, biasanya begitu. Jalan-jalan ke puncak pembubaran panitia zakat fitrah. Masa amil dibubarin? Nah, gitu. Itu bukan amil. Nah, jadi sunnahnya zakat wajib zakat fitrah, tapi yang paling afdol zakat fitrah itu di malam takbirannya. Artinya kalau kita nggak sempat nih zakat fitrah, langsung aja kasih kepada orang yang kita lihat sebagai orang miskin di sekitar kita. Gitu. Jadi kita punya tetangga kiri kanan nih. Kan kita kenal nih mana yang miskin. Miskin tuh orang butuh 10 tapi cuman punya 7. Itu namanya miskin. Dia butuh 1, 2, 3. Tiap bulan dia punya kebutuhan A, B, C, ada 10. Tiap bulan juga dia punya penghasilan yang cuman bisa nutupin 7 dari 10 kebutuhan. Atau dia punya kebutuhan 5, dia cuman bisa menghasilkan 3 dari 5 kebutuhan. Itu namanya miskin. Jadi butuhnya 10, nutupinnya cuman 5, nutupinnya cuman 7 gitu. Itu miskin. Kalau fakir lebih rendah daripada itu. Butuhnya 5, 5-5-nya kagak ada. Ada sekali-kali kagak rutin, itu namanya fakir. Dan tidak dihitung Ustaz. Dia sih emang miskin, cuman kan rumahnya rumah sendiri, tanah sendiri. Saya kan ngontrak gitu, enggak. Rumah kagak jadi hitungan bahwa dia tuh miskin apa bukan. Sebab rumah tuh dibungkus kagak jadi nasi tuh rumah tuh. Iya, punya gak dia sesuatu yang bisa menutupi kebutuhannya? Kan rumah gak bisa. Udahnya gitu rumah emang dipakai buat berteduh. Jadi nggak bisa rumah dijadikan standar. Dia memang walaupun nganggur juga tanah sendiri Ustaz. Iya berarti emang kagak mampu.
Jadi tidak jadi hitungan rumahnya, baik itu rumah sendiri atau kontrak. Kalau memang dia tidak punya sesuatu yang menutupi kebutuhannya berarti miskin. Banyak kita kiri. Kalau periksa atau tetangga ada yang begitu. Tinggal datang zakat fitrah dan kagak usah make, kalau langsung ngasih ke fakir miskin kagak usah make ijab kabul. Nih saya bayar zakat fitrah, nggak usah, tinggal kasih aja. Yang jadi syarat itu kita dalam hati kita niat bahwa pemberian ini kita jadikan sebagai zakat fitrah. Bahkan ketika memisahkan uang itu di lemari kita, kita pisahin nih, kita punya duit sekian, lalu kita pisahin nih buat zakat fitrah. Itu memisahkannya tuh sudah cukup sebagai niat untuk membayar zakat fitrah. Nah, cuman kan emang kalau kita bayarnya lewat masjid, lewat musola tuh kan kalau tiba ngasih doang tuh kurang afdol begitu. Nggak ada nggak ada frame yang bisa dipoto tuh kalau bayar begitu doang kan ya. Nah, makanya dibikirin tuh. Nawaitu an ukhrija zakatal, kagak salah, bener juga emang gitu. Bener, sebab di antara kita banyak yang kagak tahu bagaimana cara niat zakat fitrah. Tapi yang seperti itu tuh tidak disyaratkan. Yang disyaratkan tuh dalam hati dia niat, dia kasih, dalam hati dia niat bahwa pemberian ini sebagai zakat fitrah. Maka sunnahnya yang namanya Idul Fitri, salat Idul Fitri, sunnahnya tuh ditangguhkan. Artinya waktu salat Idul Fitri kan waktunya setelah terbit matahari. Sekarang kalau matahari terbit jam berapa? 5.51. Maka setelah jam 5.52 tuh orang udah boleh untuk melakukan sholat Idul Fitri. Yang penting matahari udah nongol begitu. Yang penting matahari satu bulatan penuh tuh sudah nongol di atas ufuk. Jadi kalau kita lihat ke ujung pantai, itu ufuk 0 derajat tuh satu bulatan matahari penuh udah di atas ufuk, udah boleh kita sholat Idul Fitri termasuk Idul Adha. Nah tapi kalau Idul Fitri ini disunnahkan untuk ditangguhkan. Bahasa kitanya diintar-intarin dulu lah begitu. Diintar-intarin sekiranya bagi orang yang belum bayar zakat fitrah, dia masih punya waktu untuk menunaikan zakat fitrah. Karena waktu afdolnya tuh dari mulai terbenam matahari hari terakhir Ramadan sampai takbiratul ihram imam. Ini waktu afdol bayar zakat fitrah begitu. Tapi kalaupun kemudian orang tidak mampu, maksudnya tidak punya cukup waktu di antara waktu ini, dia boleh bayar setelah sholat, setelah khutbah. Sampai kapan waktunya? Sampai zuhur hari lebaran. Setelah zuhur tuh sudah masuk namanya waktul karohah. Waktu yang sah zakat fitrah tapi dimakruhkan gitu. Udah terlalu udah mau masuk waktu beresnya kan terbenam matahari hari Idul Fitri itu. Maka ketika zuhur tuh sudah masuk dalam kategori makruh, karena kalau memang menundanya tanpa alasan begitu ya. Itu sholat idnya ditunda sampai sekiranya orang-orang bisa menunaikan zakat fitrah. Beda kalau Idul Adha tuh. Idul Adha tuh sunnahnya disegerakan kan ya. Sebab baiknya yang namanya Idul Adha itu orang sudah bisa menikmati daging sembelihannya sebelum waktu zuhur. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menikmati limpa sembelihan kambing sembelihannya, itu limpanya beliau bakar sebelum waktu zuhur. Jadi sebelum zuhur tuh udah bakar-bakar begitu. Itu bagusnya begitu. Nah, tapi kan susah ya. Idul Fitri ditangguhkan ya susah. Idul Adha diburu-buruin juga susah begitu. Kado Idul Fitri banyaknya malah disegerakan tuh kalau di sini di kita kan ya. Sebab merbotnya mau pulang kampung habis sholat gitu. Jadi diburu-buruin. Iya, gue sebulan udah terawih kagak ada yang nemenin gitu. Masa sholatnya ditunda-tunda lagi begitu. Jadi itu sholat Idul Fitri waktunya. Jadi hukumnya sunnah dan ini sunnah muakkadah.
Artinya bukan kewajiban. Jadi jangan merasa berdosa kalau kemudian ada di antara kita yang tidak sholat id. Sholat id hukumnya sunnah. Kalau memang kita di rumah jagain orang tua misalnya, orang tua kita sakit, kalau semua muanya ke tempat sholat, nggak ada yang jagain. Ya kalau bisa dibawa itu orang tua pakai kursi roda, boleh dibawa. Dan kan memang disunnahkan seluruh umat muslim keluar ke tempat sholat, termasuk perempuan yang memang tidak dalam keadaan suci. Ya kalau nggak dalam keadaan suci itu datang sekedar menyaksikan sholat id, tapi bukan di tempat sholat kalau memang itu masjid, karena perempuan haid nggak boleh. Nah orang tua yang sakit kalau memang bisa dibawa, dibawa gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya dianya di rumah nungguin, ya nggak apa-apa. Sholat idnya tidak dilaksanakan, atau dia bisa melakukan sholat id di rumah sendirian. Jadi sholat id tidak disyaratkan berjamaah. Betul yang bagus berjamaah, tapi kalau sholat sendiri di rumah tidak ada masalah. Jadi sholat Idul Fitri, sholat gerhana, sholat tarawih. Ini 3 sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Kalau dikerjain sendiri sah. Tarawih di rumah sendiri sah, begitu. Cuman kalau tarawih di rumah sendiri itu biasa kagak nyampe yang lewat 11 tuh, gitu. 8 udah ngos-ngosan biasa. Gitu. Kan ya kalau di musola di masjid ada yang sampai 2-3 kuat ya. Tapi nggak ada masalah kalau orang yang punya punya pekerjaan yang bikin dia tidak bisa ikut jamaah tarawih di rumah. Kemudian sholat gerhana juga sama. Sholat gerhana sholat yang dianjurkan berjamaah tapi sendiri pun boleh. Tahu kita ada gerhana nih, ada beritanya, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Oh berarti mau sholat. Kita tanya masjid sekeliling yang dekat-dekat nih, nggak ada yang bikin sholat gerhana. Kita mau bikin sholat gerhana, tapi yang dekat nggak ada. Ada yang masjid jauh, repot kalau harus jauh. Ya udah sholat di rumah aja sendiri, nggak apa-apa. Jadi 3 sholat sunnah nih dianjurkan berjamaah, tapi boleh sendiri sholat gerhana, sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat tarawih, qiyam Ramadan. Ada satu lagi sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat sunnah dianjurkan berjamaah. Jadi aslinya yang namanya sholat sunnah itu dikerjain sendiri. Tahajud sendiri, kemudian duha sendiri, sholat witir sendiri. Idealnya begitu. Tapi dalam momen tertentu ini dianjurkan. Istisqa lebih sangat dianjurkan berjamaah. Sebab istisqa itu minta hujan. Minta hujan tuh kalau mintanya sendiri, ya Allah kabulin begitu. Cuman waktunya kita nggak tahu. Tapi kalau yang minta rame-rame banyak begitu kan, nah itu bakal cepat itu dikabulnya. Jadi kalau doa sendiri juga boleh, nggak apa-apa. Sholat sendiri minta hujan, minta turun hujan. Cuman kan kita bisa ngukur. Kita ini sedekahnya seberapa banyak kita tahu. Qiyamul laila seberapa lama kita tahu. Hati kita seberapa bersih kita tahu. Pikiran kita nih seberapa suci kita tahu. Kira-kira model kayak kita kalau doa diijabah apa kagak gitu. Diajabannya cepet atau gitu. Kalau orang model kayak gitu doa minta hujan, kira-kira hujan langsung turun apa kagak ya gitu. Makanya butuh orang banyak. Karena kita nggak tahu di antara orang banyak ini ada orang soleh di antara kita yang dari doa dialah kemudian hajat kita ini terkabul. Ini sholat Idul Fitri jadi sunnah muakkadah hukumnya dianjurkan berjamaah, tapi sholat sendiri pun tetap sah hukumnya. Lalu tempatnya di mana? Ini yang sering jadi perdebatan di antara kita. Sholatnya di masjid apa di lapangan? Kalau dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, sholat Idul Fitri, Idul Adha itu afdolnya di masjid. Kalau masjid bisa mengakomodasi jamaah. Ada masjid, ada lapangan. Kira-kira jumlah jamaah 1.000. Masjid dihitung-hitung bisa menampung 1.000 orang. Maka yang afdol di masjid.
Karena tidak ada tanah yang lebih afdol di atas muka bumi ini kecuali tanah masjid gitu. Tapi kalau masjid tidak bisa menampung, maka lapangan lebih afdol. Jadi ukuran afdol tidak afdol dalam mazhab Syafi'i itu bukan lapangan atau masjid. Ukurannya itu mana yang bisa mengakomodasi jumlah jamaah. Jadi jangan dibilang, oh yang afdol tuh sholat mah di lapangan. Yang afdol tuh sholat mah di masjid. Enggak. Mana yang bisa mengakomodasi. Kalau lapangan bisa mengakomodasi lapangan. Kalau masjid bisa mengakomodasi masjid. Tapi kalau dua-duanya bisa mengakomodasi maka masjid yang lebih utama. Begitu. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i begitu. Dan memang riwayatnya Nabi Muhammad SAW tidak sholat id di Masjid Nabawi, memang selalu di lapangan. Itu sebab kalau sholat Idul Fitri itu jumlah jamaahnya banyak. Itu jumlah jamaahnya banyak dan Nabawi itu tidak bisa menampung. Makanya sholatnya di zaman dulu kan Nabawi itu kecil. Kalau kita ke Masjid Nabawi sekarang, Nabawi yang asli yang dulu di zaman Nabi Muhammad SAW itu kan kecil. Ada tiangnya kan. Tiang, di atas tiang tuh tulisan hijau. Jadi kalau kita dekat-dekat Raudhah, kalau lagi ngantri Raudhah tuh, ngantri mau masuk Raudhah, itu ada di tiang-tiang dekat mihrab, itu tiang hijau tulisannya tuh. Pecat hijau tulisannya Haddu Masjidin Nabi. Ini tiang nih batas masjidnya Nabi zaman dulu. Gitu. Itu sisanya tuh pelebaran semua. Jadi Nabawi itu kecil dulu. Mungkin cuman bisa menampung sekian ratus orang. Maka ketika sholat itu kan kata Sayyidah Aisyah yantabuna ilal masjidin Nabi. Orang-orang berbondong-bondong datang. Di masjid nggak muat. Makanya Nabi Muhammad pilihnya lapangan. Jadi pemilihan lapangan itu bukan lapangan lebih afdol dari masjid. Karena memang tidak ada tanah yang lebih mulia dari masjid. Pemilihan lapangan itu sebab lapangan bisa mengakomodasi jumlah jamaah. Maka kalau jumlah jamaah bisa diakomodasi di dalam masjid. Atau dua-duanya nggak bisa, masjid kagak bisa, lapangan kagak bisa, ya udah dua-duanya dipakai. Sebahagian di masjid, yang lain sisanya di lapangan, kan begitu. Jadi yang enak aja begitu, pokoknya yang bisa mengakomodasi. Artinya maksudnya jangan dianggap orang kalau bikin sholat id di masjid itu berarti kagak sunnah ini. Enggak. Sebab standar sunnahnya itu bukan lapangan, bukan masjid. Standarnya itu mana yang bisa mengakomodasi. Masjid bisa mengakomodasi masjid. Lapangan yang bisa, lapangan. Lapangan masjid bisa, nih masjid bisa, lapangan bisa. Maka yang dipakai adalah masjid. Karena tidak ada yang lebih utama dibanding masjid. Itu lokasinya. Jadi pertama sholat itu hukumnya sunnah muakkadah. Yang kedua dianjurkan berjamaah. Yang ketiga lokasinya di masjid. Tadi waktunya ya. Waktunya tuh ketika matahari sudah berada di atas ufuk. Yang paling afdol waktu sholat id yaitu ketika matahari sudah berada di atas ufuk seukuran anak panah, seukuran tombak. Qadra rumhin, seukuran anak panah gitu. Qadra rumhin, seukuran anak panah. Jadi kalau kita lihat ke ufuk nih, ujung mata kita di ufuk 0 derajat itu antara matahari sama ufuk 0 derajat itu kira-kira seukuran anak panah. Anak panah tuh tiga hasta. 3 hasta. Ini kira ukuran mata begitu, bukan ukuran asli. Ukuran aslinya mau jauh banget matahari. Tapi ukuran mata kita tuh melihat sepertinya matahari sudah berada 3 hasta di atas ufuk begitu. 3 hasta. 3 hasta ini segini nih. 1 hasta ini 47 cm kira-kira. 47 kali 3. Udah di atas itu namanya waktu matahari pas di atas ufuk begitu. Kemudian apalagi? Nah teknisnya nih. Teknisnya sholat Idul Fitri itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sholatnya 2 rakaat.
Lalu disunnahkan ada yang namanya takbir ziyadah, takbir tambahan, takbir sunnah. Takbir tambahan sunnah di rakaat pertama ada 7 kali takbir di luar takbiratul ihram. Kalau rakaat kedua 5 kali. Dan itu hukumnya sunnah. Jadi setelah takbiratul ihram nih Allahu Akbar, kita baca doa iftitah dulu. Allahu yang baca Allah Akbar kabira, ada Allahumma ba'id baini, ada yang a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Pokoknya doa iftitah. Baru setelah itu takbir mulai. Allah. Ini takbirnya sunnah. Allahu Akbar. Namanya takbir ziyadah. 1. Setelah takbir yang pertama baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. Begitu. Terus subhanallah alhamdulillah sampai 7 kali. Itu hukumnya sunnah. Kalau 5 kali Ustaz boleh nggak apa-apa. Kalau cuma 6 kali kurang nggak apa-apa gitu. Ini hukumnya sunnah. Kagak takbir begitu juga nggak apa-apa. Ini hukumnya sunnah. Jadi kalau kita ketemu sholat Idul Fitri, imamnya lupa. Jadi habis takbiratul ihram Allahu Akbar, dia langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah diteriakin subhanallah, kagak usah. Itu takbir hukumnya sunnah. Kagak takbir sholatnya tetap sah. Yang keliru tuh gara-gara orang udah baca alhamdulillahirabbil tirakin subhanallah. Habis Fatihah selesai dia takbir tambahan yang 7. Kagak sah sholatnya. Sebab tempatnya udah lewat. Jadi kalau tempatnya udah lewat jangan dibalikin lagi gitu. Jadi tempatnya takbir itu setelah doa iftitah sebelum Fatihah. Jadi kalau sudah masuk Fatihah terusin masuk ke sononya. Jadi jangan malah balik lagi begitu. Kan ya, kadang tuh imam tuh jadi bingung gara-gara makmum subhanallah bukan pada tempatnya. Imam nih 2 rakaat, sholat di 4 rakaat. 2 rakaat kedua mestinya tahiyat, imam lupa. Ya kan imam orang juga begitu tuh pikirannya tuh isinya banyak tuh. Isinya tuh ada token, ada beras, ada macam-macam, susu anak tuh sama juga. Ini lagi sholat juga kepikiran juga, susu belum beli, token masih bunyi, itu beras masih apa, berasnya habis. Ini lupa dia rakaat kedua, dia berdiri. Allahu Akbar. Udah berdiri tegak tapi si makmum kagak ngerti. Dia masih teriak aja, masih duduk subhanallah. Akhirnya imam bingung. Gue berdiri, apa gue mau terusin? Gue udah berdiri nih, gue makmum teriak aja subhanallah. Gue turun lagi, jadi nambah rukun, dia bingung. Akhirnya dia turun, dia ngalah. Habis imamnya ini terlalu demokratis, ngikutin apa kata jamaah, gitu turun lagi. Kagak sah itu sholatnya. Orang udah berdiri tegap tuh berarti sudah masuk ke rukun selanjutnya. Terusin, gitu. Tapi kan tahiyat belum, tahiyat kedua hukumnya sunnah bukan rukun. Gitu. Kalau orangnya masih berdiri itu masih setengah, masih setengah, 1/4, 2/3, ini belum tegak nih masih bongkok. Dia boleh turun lagi. Tapi kalau dia sudah berdiri tegak begitu, dia turun lagi, batal semuanya itu. Itu semuanya batal begitu. Semuanya gak sah sebab imamnya menambah rukun bukan pada tempatnya begitu. Makanya kan benar tuh kata mazhab Syafi'i yang mesti didahulukan jadi imam tuh bukan qori tapi faqih. Qori itu yang pinter bacanya, banyak hafalannya. Sedangkan faqih itu orang yang tahu ilmunya. Bacanya cuman kuliah, kulhu. Ya paling panjang wadduha dia baca gitu. Tapi dia faqih, ilmu sholatnya A sampai Z dia paham. Maka kata mazhab Imam Syafi'i kalau ketemu ada 2 orang begini sedang mencari imam maka dahulukan yang a'lam. Dahulukan yang afqah, yang lebih paham ilmu sholat. Sebab kebutuhan imam terhadap ilmu sholat itu dari awal sampai akhir. Sedangkan kebutuhan kita terhadap bacaan tuh rakaat 1 sama 2 aja. Rakaat 1 sama 2. Kebutuhan ilmunya dari A sampai Z.
Makanya ketika Nabi Muhammad SAW sakit, yang ditunjuk jadi imam itu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Padahal Nabi Muhammad udah nyebut tuh, aqra'ukum Ubay. Orang yang paling jago baca Quran, ibaratnya paling cakep, paling hebat, indah bacanya tuh Ubay bin Ka'ab. Tapi ketika beliau sakit, yang disuruh oleh Nabi Muhammad untuk gantikan beliau di Nabawi, Sayyidina Abu Bakar. Mestinya Ubay didahulukan. Tapi kebutuhan terhadap sholat itu kebutuhan terhadap ilmunya. Gitu. Kan ya, udah berdiri masih diteriakin subhanallah. Itu udah diturutin itu. Udah diturutin turun itu imam. Beres sholat masih diomongin tuh imam. Kurang kesian apa tuh imam tuh. Lagi sholat diturutin permintaannya. Udah beres sholat diomongin. Diomonginnya di luar di belakang dia lagi. Gitu. Aduh, besok-besok kalau dia imam gue kagak mau dah. Gitu. Emang kenapa? Kemarin sholat ini salah di sholatnya. Gitu. Itu kurang. Jadi kesian juga itu jadi imam kan ya. Maka itu kita juga mesti paham mana yang rukun, mana yang syarat, begitu. Mana yang rukun, mana yang sunnah. Kalau sunnah sholat artinya ditegur, cuman seukuran waktunya aja. Kalau sudah masuk ke rukun selanjutnya tidak perlu lagi untuk menegur sholat. Itu sampai mana tadi? Takbir ziyadah, takbir tambahan itu. Rakaat pertama 7 kali. Setelah rakaat pertama setelah takbir sampai 7 kali, kemudian baca surat Al-Fatihah. Lalu setelah surat Al-Fatihah, surat yang dianjurkan itu rakaat pertama surat Sabbihis sebagaimana sholat Jumat. Habis itu surat apa? Al-A'la. Subbihisma rabbikal a'la. Itu rakaat pertama. Lalu ruku sebagaimana biasa. Nanti di rakaat kedua berdiri setelah takbir intiqal, takbir pindah rukun dari sujud ke berdiri. Setelah dia berdiri tegak baru dia kemudian baca takbir Allahu Akbar. Nah, rakaat kedua 5 kali. Antara takbir bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau enggak baca subhanallah enggak apa-apa. Bacaan subhanallah alhamdulillah itu bacaan sunnah. Artinya kalau tidak baca sholatnya tetap sah. Jadi ada orang takbir Allahu Akbar, dia diam aja, enggak baca apa-apa. Takbir lagi Allahu Akbar, tidak ada masalah sebab itu tasbih hukumnya sunnah. Cuman kan sayang ya kalau takbir kagak ngapa-ngapain itu kan sayang. Gitu. Mendingan baca tasbih dapat pahala dibanding kagak ngapa-ngapain. Itu lima kali. Jadi yang pertama 7 kali, yang kedua 5 kali. Terus sebagaimana sholat biasa sampai assalamualaikum. Nah, ketika takbiratul ihram imam rakaat pertama itu adalah waktu berhentinya takbiran. Jadi sholat Idul Fitri itu ketika imam Allah, ini sholat Idul Fitri takbir rakaat pertama ini takbiratul ihram Allahu Akbar, itu waktu berhentinya takbiran. Jadi takbiran Idul Fitri itu mulai terbenam matahari di hari terakhir Ramadan sampai imam takbiratul ihram. Habis maghrib dia takbiran, habis isya takbiran begitu. Tengah malam dia takbiran, kalau nggak diomelin orang mah takbiran nggak apa-apa gitu. Takutnya diomelin orang. Kan ada tuh ya perumahan yang kagak boleh udah tengah malam soalnya gitu. Terus dia takbiran sampai ba'da subuh takbiran. Jadi sebagaimana disunnahkan dalam sholat Idul Adha juga, Idul Fitri juga sama. Setiap setelah sholat berjamaah itu disunnahkan takbiran. Sholat sendiri, sholat 5 waktu maksudnya. Sholat sendiri berjamaah atau sendiri. Jadi kan mulai terbenam matahari nih sholat maghrib. Habis maghrib takbiran. Jadi sebelum zikir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, Allah gitu. Kemudian nanti habis isya takbiran lagi. Kemudian waktunya habis subuh takbiran lagi. Kemudian sampai kapan waktu takbiran? Sampai imam takbiratul ihram sholatin. Jadi sepanjang jalan orang takbiran sah,
bukan cuma sah tapi dia berpahala, memang begitu anjurannya. Antara isya sampai ke subuh dia takbiran juga bagus, sampai waktunya imam takbiratul ihram. Kalau sholat Idul Adha, kalau Idul Adha kan sampai 2 hari setelahnya. Sampai 30 kali sholat fardu sejak hari Arafah. 30 sholat fardu sejak hari Arafah subuh. Subuh tanggal 9 takbiran, Zohor tanggal 9 takbiran, terus sampai 5 waktu, sampai 30 kali sholat. 30 kali sholat berarti 3 hari, 9, 10, 11. Itu sunnah takbiran. Lalu ada ulama yang menambahkan sunnah takbiran sampai hari tasyrik. Jadi totalnya ada 4 hari. 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Itu takbiran setiap sholat. Selesai sholat fardu. Kalau sholat id setiap selesai sholat fardu dari terbenam matahari hari terakhir sampai imam takbiratul ihram. Gitu. Jadi sambil jalan dia takbiran boleh. Lagi duduk itu nunggu sholat Idul Fitri takbiran, dan itu yang sudah kita lakukan sampai sekarang. Jadi ketika jamaah sudah ngumpul takbiran Allahu Akbar Allah. Itu memang dianjurkan seperti itu. Itu sunnah yang disepakati oleh 4 madhab fikih begitu. Kalau ada yang bilang wah ini enggak disunnahkan ini, itu saya enggak tahu rujukan kitabnya mana begitu. Iya, jadi jangan tanya gitu. Itu saat katanya ada kalau takbiran tuh nggak boleh menjelang sholat itu takbiran rame-rame tuh nggak boleh. Saya nggak tahu rujukan kitabnya di mana itu. Tapi yang anjurannya itu dari mulai terbenam matahari sampai sholat Idul Fitri. Kemudian apalagi? Setelah assalamualaikum. Nah ini yang jadi masalah ini sering. Itu memang ada yang namanya khutbah Idul Fitri. Hukumnya sunnah. Tapi kalau itu terjadi, berlaku apa yang berlaku pada hukum khutbah Jumat. Imam mesti nurutin rukunnya, makmum punya kewajiban dengerin. Tuh gitu. Nih kalau Idul Fitri, ini kan kita sepanjang tahun Idul Fitri khutbah sering gitu ya. Jadi kalau wayanya khutbah Idul Fitri itu, nih mohon maaf, yang paling sering tuh ibu-ibu. Kalau kita udah naik tuh, ibu-ibu bukan dengerin, dia malah bebenah. Mengingit lah. Pokoknya udah beres-beres begitu, udah beres sambil ngobrol. Itu khutbah tuh hukumnya sunnah. Tapi kalau terjadi khutbah, berlaku apa yang terjadi di dalam khutbah sebagaimana Jumatan. Imam harus nurutin rukun khutbah. Makmum juga harus mendengarkan, sebab itu kewajiban daripada khutbah. Kalau semuanya bersepakat, udah habis sholat tuh nggak usah khutbah lah, boleh nggak apa-apa, gitu. Ya paling termasuk video diberitain di Liputan 6 kan begitu tuh, kan ya ada masjid itu. Kalau orang udah imamnya pengurus masjid habis sholat, para jemaah yang dirahmati Allah, ini khotibnya kita tunggu kagak datang, mungkin kejebak macet, jalanan banyak ditutup. Jadi mulai sekarang kita bubarin aja nih sholatnya gitu, pada pulang dah. Ya boleh kalau mau sepakat itu nggak apa-apa begitu. Tapi ketika sudah terjadi ini khutbah, maka hukumnya wajib sebagaimana Jumatan. Makmumnya wajib dengerin sampai imamnya selesai begitu. Dan khotibnya wajib menunaikan rukun. Apa rukun khutbah Jumat sebagaimana terjadi di Idul Fitri? Ada takbir ada alhamdulillah, ada sholawatnya, ada wasiat takwa, ada baca Al-Quran. Khutbah pertama. Khutbah kedua ada alhamdulillah, ada sholawat kepada Nabi, ada wasiat takwa, ada doa kepada orang mukmin-mukminan. Cuman kalau Idul Fitri, Idul Adha ditambahin takbir. Khutbah pertama disunnahkan takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sunnah khutbah Idul Fitri takbir 9 kali. Khutbah pertama. Nanti naik khutbah kedua takbirnya sunnah 7 kali gitu. Nah ada dalam pandangan salah satu ulama Syafi'i juga, walaupun ini bukan pandangan yang kuat, tapi pandangan yang memang ada rujukannya,
bahwa Idul Fitri itu juga boleh khutbahnya sekali aja. Tapi ini bukan pandangan yang dipakai begitu. Artinya ada beberapa masjid yang punya tradisi itu. Saya juga pernah sampai pada dapat jadwal khutbah di masjid yang begitu dan itu sah-sah saja. Jadi ada pandangan dalam beberapa ulama kita Idul Fitri itu dan juga Idul Adha khutbahnya satu kali. Tapi itu bukan pandangan yang kuat begitu ya. Pandangan yang resmi yang banyak dipakai oleh ulama kita khutbah Idul Fitri sama kayak khutbah Jumat 2 kali. Artinya nanti ibu bapak ketemu nih. Kalau ketemu ada masjid, Ustadz di masjid saya khutbah Idul Fitrinya cuma sekali. Nggak ada imam kagak sempat duduk terus naik lagi enggak. Pokoknya dari awal buka salam ditutup pakai salam lagi. Berarti itu pakai pandangan minoritas itu. Pandangan khutbah satu kali. Sah nggak ada masalah. Ada yang 2 kali kayak Jumatan. Ini yang afdal begitu ngikutin Jumat. Tapi yang pasti bahwa khutbah ini hukumnya sunnah. Artinya kita nih mau sholat id di rumah sendiri sebab kita jagain orang tua. Kagak ada khutbahnya nggak apa-apa. Gitu. Sebagaimana juga sholat gerhana. Sholat gerhana itu juga tidak diwajibkan adanya khutbah. Gitu. Jadi khutbahnya nih sunnah gitu. Apalagi sholat istisqa. Khutbahnya juga sunnah. Gitu. Yang jadi syarat istisqa itu kan doanya kan ya. Termasuk tarawih kan ya. Emang kagak ada kagak ada khutbahnya. Yang ada kultum kuliah berapa nggak 7 menit lagi sekarang 7 menit mau di TV gitu. Kalau di masjid itu bisa sampai 17 menit lebih. Jadi itu khutbahnya. Nah setelah sholat khutbah Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu kemudian sudah selesai itu semua ritual yang dianjurkan untuk dilaksanakan di hari Idul Fitri. Memang tradisi kita ini ada istilahnya maaf-maafan gitu, silaturahmi. Yang kalau dalam syariat Islam yang namanya maaf-maafan kagak kudu nunggu lebaran kan begitu. Ketiap temu salah langsung mengaku salah minta maaf gitu. Makanya sampai jadi lelucon tuh dulu kita mahasiswa kita kan dosennya orang Arab mulu kan ya gitu, orang Arab mulu dosen. Jadi ketika ada si mahasiswa telat, diizinin masuk begitu, katanya kalau bahasa Indonesianya, saya minta maaf Syekh, saya tadi telat gini. Itu Syekhnya karena udah tahu tradisi Indonesia, nggak usah minta maaf lebaran aja, tadi begitu. Saking itu normalnya kita begitu, minta maaf pas lebaran doang gitu. Ya mau dibilang bagus, mau dibilang jelek orang minta maaf ya bagus kan ya. Mau dibilang bagus takutnya nganggapnya kalau minta maaf lebaran doang. Jadi minta maaf silaturahmi bermaaf-maafan itu tidak mesti nunggu lebaran. Kapan aja ketemu salah kita minta maaf begitu. Jadi jangan orang salah dikumpulin gitu. Ntar gue kumpulin dah, ntar dirapel pas lebaran aja sekalian gitu. Ya jangan begitu juga. Jadi ini tradisi. Nah, yang sering jadi masalah juga tentang doa itu. Minal aidin wal faizin kullu kalau ke Indonesia minal aidin wal faizin aja ya. Minal aidin wal faizin. Kita nggak nemu ya minal aidin wal faizin itu doa dari kitab-kitab fikih itu kita tidak menemukan tradisi itu daripada ulama. Tapi memang setahun saya minal aidin wal faizin ini khas doanya orang Indonesia. Minal aidin wal faizin. Minal aidin itu aidin itu dari kalimat aid. Aid itu artinya kembali. Sebagaimana istilah Idul Fitri, aid itu artinya kembali. Al-Fitri itu kembali suci. Al-Fitri itu bisa suci, bisa makan tuh artinya tuh. Idul Fitri kembali makan. Soalnya udah puasa 30 hari. Hari lebaran balik lagi makan tuh gitu. Cuman kalau kembali makan kan kurang romantis. Artinya masuk kembali makan kurang romantis. Kan kita lagi zamannya kita bikin romantis kan. Idul Fitri itu artinya kembali fitri, kembali suci. Setelah kita latihan yang diadakan oleh Allah syariat ibadah puasa sepanjang kita melatih untuk menahan nafsu.
Maka sepanjang ini kalau kita sukses, kita kembali kepada kesucian. Dan memang itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang shoma ramadhana imanan wahtisaban, kan gitu. Orang yang puasa Ramadan imanan, dalam rangka iman. Iman tuh artinya dia ngerjain karena dia yakin bahwa ini perintah. Iman tuh dia ngerjain yakin bahwa ini ibadah. Bukan karena ngerjain karena lagi FOMO, atau FOMO gitu. Orang-orang lagi puasa, gue ikut puasa dah begitu. Enggak, ini imanan, yakin bahwa ini perintah Tuhan, wahtisaban, dan ngarep pahalanya hanya kepada Tuhan. Artinya imanan wahtisaban. Mengamini bahwa syariat ini kebenaran, datangnya dari Allah, syariat puasa, wahtisaban, dan ngarep pahalanya cuman dari Allah. Enggak ngarep pahala dari siapa-siapa, enggak ingin dapat pujian orang, enggak ingin dapat yang lain. Pokoknya cuman ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni segala dosanya. Maka kan kalau ampuni segala dosa seperti kembali ke kesucian. Maka Idul Fitri kembali kepada kesucian. Itu kalau disambung-sambungin begitu, cocok-cocokin. Kan ya. Makanya minal aid ini maksudnya nas'alullah ta'ala ayyaj'alana minal aidin. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita minal aidin, daripada orang-orang yang kembali kepada kesucian. Wal faizin, dan juga orang yang mendapatkan kemenangan. Setelah bertempur selama 29-30 hari melawan nafsu, kita mudah-mudahan dihitung oleh Allah sebagai orang yang menang, begitu. Dan yang saya tahu memang ini di Indonesia aja, minal aidin wal faizin gitu. Yang kita dapat dari banyak riwayat bahwa para sahabat itu berdoa taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Dan ini memang bukan khusus Ramadan aja, setiap amal ibadah begitu saling mendoakan taqabbalallah. Mudah-mudahan ibadah i'tikaf kita diterima Allah, ibadah puasa kita diterima Allah, ibadah zakat semuanya gitu. Cuman emang orang Indonesia demen rame-rame gitu. Yang rame itu ya puasa, ya doanya pas lagi puasa gitu. Taqabbalallahu wa minna, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita, amal kita semua shalihal amal, sebagai amal yang shalih. Jadi kalau ditanya bagus gak usah doa, bagus. Doanya pas ngucapinnya pas Idul Fitri boleh gitu. Yang enggak Idul Fitri juga boleh, maka masa pas habis Idul Fitri jadi kagak boleh gitu. Jadi doa kayak gitu tuh bagus. Artinya doa tuh tidak punya waktu dan tempat. Kapan kita mau doa sah-sah aja, yang penting doanya benar dan kepada Allah. Tidak doa maksiat dan bukan doa kepada selain Allah. Doa tidak punya waktu. Doa itu ibadah mutlak. Kapan aja kita mau doa silahkan. Pagi-pagi doa boleh. Kita punya Bapak Ibu yang punya anak-anak masih PAUD tuh. Anak-anak PAUD tuh dulu anak saya ada studi tour. Anak-anak PAUD tuh pada masuk mobil nih. Itu guru-gurunya pada ngumpul di belakang mobil. Dipimpin sama itu kepala PAUD. Kita doa dulu sebelum berangkat. Mudah-mudahan perjalanan anak-anak nih, perjalanan kita mendapat keselamatan dari Allah. Dipulangkan dalam keadaan sehat, dilancarkan segala acara, disampaikan kita pada tujuan yang baik. Itu doa. Kira-kira doa sebelum studi tour di belakang bis ada hadisnya apa kagak? Ada? Boleh gak tapi? Wah, kenapa kalau habis Idul Fitri kita saling doain jadi kagak boleh? Ya karena ada tuh yang bilang kagak boleh. Gitu. Kan ya, doa kita. Habis nih kita ngumpulin duit, alhamdulillah. Ngasih sedekah ke orang tua, ngasih sedekah ke tetangga. Habis itu di rumah kita doa, mudah-mudahan ya Allah sedekahnya jadi manfaat. Allah panjangin rezeki saya. Begitu. Boleh apa enggak? Ada gak hadis begitu? Jadi semua diukur ada hadisnya apa kagak begitu. Kalau semua diukur-ukur makai begitu, banyak kerjaan kita yang kagak boleh ini. Gitu. Jadi memang ada kaidahnya.
bahwa doa itu ibadah mutlak, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Dimanapun, kapanpun kita boleh berdoa. Gitu. Termasuk Idul Fitri gini. Kita doa sama Allah, kita saling mendoakan. Dan itu sebuah kebaikan. Maka tidak perlu dipermasalahkan begitu. Tidak perlu dipermasalahkan. Jadi kalau mau doa itu taqabbalallah gitu. Atau nggak usah pakai bahasa Arab dah, biar kagak diomelin gitu. Pakai bahasa Indonesia aja. Mudah-mudahan puasa kita diterima ya Ji ya, begitu. Mudah-mudahan anak kita pada sehat Ji, ya. Mudah-mudahan istri kita pada sehat, begitu. Mudah-mudahan habis Lebaran bisa nambah tuh 2 lagi mah, begitu. Ya silakan kalau mau doa. Jadi tidak ada batasan waktu dan tempat. Yang kagak boleh ngarang sendiri itu baca Quran tuh kagak boleh ngarang sendiri. Al-Quran ayatnya udah ada dari A sampai Z. Maka nggak boleh orang tibang baca syair Arab dibilang lagi baca Quran tuh gak boleh. Jadi yang namanya doa maka apa? Ini tradisi kita. Jadi baik doanya minal aidin wal faizin atau doanya taqabbalallahu minna wa minkum, itu doa yang sama-sama dibolehkan. Jadi minal aidin wal faizin ini lengkapnya nih, inna nas'alullaha ta'ala ayyaj'alana minal aidin wal faizin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang betul-betul kembali kepada fitri wal faizin, dan dihitung oleh Allah sebagai orang yang mendapat kemenangan. Itu artinya. Ya artinya bukan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, bukan gitu. Jadi minal aidin itu. Jadi itu tentang doa setelah Idul Fitri. Habis itu ada bagi-bagi ini Ustaz, ada bagi-bagi angpau begitu. Boleh apakah enggak? Itu tradisi sosial. Jangan pakai hukum syariat. Ribet kalau tradisi sosial pakai hukum syariat. Jadi kagak boleh semua itu. Saya punya duit, saya punya ponakan 5. Saya mau bagi itu ponakan atu-atu. Kagak usah nanya Ustadz begitu. Udah punya duit bagi aja begitu. Yang yang kudu nanya Ustadz tuh begini, Ustadz, ini Lebaran, saya punya duit, saya mau bagi-bagi, ponakan. Cuman saya syaratin kalau mau dapat angpau saya tuh saya syaratin mereka kudu baca doa buat saya, boleh? Itu nanya Ustadz boleh tuh, gitu. Soalnya ada doanya kan ya. Tapi kalau tibang mau bagi-bagi angpau apa hukumnya kagak usah nanya. Gitu. Punya duit kapan aja mau ngasih siapa aja terserah, gitu. Yang kagak boleh tuh duit orang kita bagi-bagiin tanpa izin tuh yang kagak boleh begitu. Iya ini kita repotnya semua diukur pakai halal apa enggak nih, halal apa enggak nih. Perkara sosial jangan dihukumi seperti itu. Kagak ada nyambungnya gitu. Jadi hal-hal baik di dalam ibadah puasa termasuk Idul Fitri ini jangan dipermasalahkan. Hal-hal baik yang terjadi di antara kita di dalam Idul Fitri ini jangan dipermasalahkan. Tapi memang kalau memang tidak punya kemampuan begitu, ya tidak perlu memaksakan. Dan kitanya juga harus punya toleransi. Bahwa di antara keluarga kita tuh tidak semuanya mampu. Maka kalau kita ketemu ada saudara yang kita datang, anak kita kagak dikasih apa-apa, jangan ngomongin di grup. Gitu. Kasih. Iya. Anak gue pulang dari rumah Haji Fulan kagak dapat apa-apa, astor aja kagak ada gitu. Lemes banget ngemulut. Punya penyakit apa sih itu dia? Mulutnya lemes banget. Ada aja tuh di grup keluarga yang begitu. Jadi tradisi baik yang ada di bulan Syawal ini tidak perlu dipermasalahkan. Oke? Saya kira cukup materi kita untuk saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita kan musim mudik nih. Kadang-kala mudik dipaksain itu tidak puasa. Karena musafir kata Ustadz. Ya. Dan penjelasannya. Musafir yang boleh ini dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, musafir yang boleh tidak puasa adalah musafir yang memulai perjalanannya sejak malam hari. Ketika dia mulai perjalanan malam hari,
waktu wajib puasa tuh mulainya subuh. Maka ketika datang waktu subuh dia punya uzur apa enggak? Kalau datang waktu subuh dia punya uzur, entah dia sakit atau dia musafir atau dia memang orang tua renta, boleh dia kagak puasa. Tapi kalau mulai perjalanannya siang, maka ketika hari itu waktu subuh datang dia nggak punya uzur. Sekarang nih, hari ini kita mau safar misalnya mau pulang kampung nanti jam 2 atau jam 11 siang. Datang waktu subuh tadi kan kita nggak punya uzur. Nggak punya uzur. Maka nggak boleh kagak puasa, wajib puasa. Sampai datang jam 11 kita melakukan perjalanan, boleh gak batal? Nggak boleh. Sebab kita sudah memulai hari dengan puasa. Orang yang sudah memulai hari dengan puasa, dia harus sempurnakan puasanya sampai malam. Kecuali puasanya membahayakan. Orang yang sudah masuk dalam ibadah kagak boleh batalin sengaja. Bukan cuman puasa, semua ibadah kalau udah masuk kagak boleh batalin sengaja. Sholat nih, udah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di depan kosong. Kagak boleh kita batalin sholat cuman gara-gara kosong shop di depan kita enggak. Ya udah maju sambil sholat enggak ada masalah. Kita sudah labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrah, udah di miqat gitu. Ternyata Mekahnya ditutup misalnya kayak zaman Covid itu kan ya. Maka wajib bayar dam, ada dendanya gitu. Jadi setiap ibadah yang kita sudah masuk di dalamnya wajib disempurnakan sampai selesai. Mulai subuh tidak punya uzur puasa. Tengah hari kita mulai perjalanan nggak boleh batal. Sampai sekiranya puasa ini menjadi bahaya bagi badan kita. Misalnya capek begitu ya. Ngangkat kanan ada kardus, kiri ada kardus, anak 3 nempel semua di sini begitu. Kan capek tuh. Gotong sono sini, boleh boleh buka. Tapi kalau sekarang kan nyaman-nyaman aja. Duduknya di boarding bisnis kelas nunggunya. Di pesawat, di kereta nunggunya di executive lounge kan gitu. Duduknya nyaman, masuk kereta. Maka tidak boleh membatalkan puasa sebab dia sudah mulai puasa sejak subuh. Ibadah yang dia sudah mulai tidak boleh dibatalkan sengaja. Begitu. Tapi ada Ustaz yang memang ada ulama berpandangan seperti itu, tapi itu bukan pandangan resmi madhab Imam Asy-Syafi'i. Dan madhab lain juga enggak begitu kayak. Maka pandangan-pandangan personal tiap ulama nih tidak elok dipromosikan jadi ada pandangan ulama, ada pandangan resmi mazhab. Ini kalau kita ngukurnya pakai orang yang belajar kitab fikih. Ketika ada pandangan mazhab, ada pandangan ulama, maka yang mesti dikampanyekan al-muftabihi kalau bahasa kitabnya gitu. Yang mesti dipromosikan, diajarkan ke masyarakat itu pandangan mazhabnya. Satu waktu ada orang yang sulit untuk mengamalkan pandangan mazhab, kita lihat pandangan ulama personal, yang ulama masing-masing dari tiap mazhab, ada gak yang mungkin bisa jadi solusi bagi orang tersebut? Oh iya nih, bisa nih, ada nih ulamanya gitu. Maka boleh diamalkan. Tapi yang pasti di awal tuh jangan mempromosikan atau mengkampanyekan boleh kalau udah safar mah batalin aja, jangan begitu. Orang kita kalau diajakin batal emang demen begitu, nggak usah dikampanyein. Dia kalau saya diajarin batal emang udah pada batal diri, emang demen dia. Jadi itu musafir. Jadi kalau bau batal artinya boleh tidak puasa ketika subuh dia punya uzur. Apa uzurnya? Sakit. Uzurnya safar. Boleh dia nggak puasa. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam ibadah puasa sejak subuh, siang hari dia safar, dia nggak punya alasan untuk batalin puasa kecuali puasa membahayakan bagi dirinya, begitu. Sama kayak orang suami saya kerja ini Ustaz yang tukang masang tenda tuh, ya kerjanya gitu, capek Ustaz, boleh gak kalau dia nggak puasa? Ya kalau diniatin kagak boleh. Subuh datang kan nggak punya uzur.
ketika waktu subuh datang tidak punya, maka wajib puasa. Nanti dapat kerjaan, dirasa kerjaan itu membahayakan, boleh batal gitu. Kerja apa kuli panggul keras gitu, dari subuh emang nggak punya uzur, maka wajib puasa dari subuh. Nanti ketika datang tuh jobnya, dia bekerja, terasa capek kerjaannya, membahayakan, batal boleh. Tapi jangan diniatin batal gitu. Dari rumah udah bawa nasi bungkus, air dibungkusin gitu. Lu bawa nasi bungkus, gue takut-takut kalau gue capek. Ya ini sengaja ini, nggak boleh. Kalau dari subuh punya uzur boleh batal. Tapi kalau dari subuh nggak punya uzur, sempurnakan puasanya sampai malam. Oke? Ada lagi? Cukup. Ini Ustadz, ada informasi katanya tanggal 10 ada gerhana matahari total. Nah itu gimana ya itu ya? Iya, saya belum tahu. Jam berapa itu? Itu dia juga nggak tahu, katanya tanggal 10 katanya. Iya, kalau memang betul ada gerhana, ya dianjurkan sholat gerhana. Sholat gerhana. Tapi kalau habis sholat id benar ada gerhana begitu, ya sholat gerhana aja dulu habis sholat id. Tapi kalau gerhananya nanti mungkin siang begitu, ya pokoknya sholat sunnah gerhana itu dikerjakan ketika gerhananya terjadi. Kan gerhana panjang tuh waktunya. Dari mulai bulannya nempel gitu ya, sampai kemudian rapat nutupin matahari, itu termasuk proses gerhananya tuh. Itu dari mulai situ sudah boleh sholat sunnah gerhana. Tapi ketika matahari sinarnya sudah kembali, waktu sholat gerhananya sudah selesai gitu. Jadi dari mulai proses. Kalau memang itu terjadi, sholat gerhana disunahkan. Tapi saya belum tahu kabar itu ya, sholat gerhana. Memang sepanjang puasa ini TV ini nyalanya mentari TV mulu soalnya. Bocah nonton Pokemon mulu gitu. Kita nggak tahu berita mudik bagaimana ceritanya gitu. Termasuk berita ini gerhana. Tapi memang sunnah. Kalau memang Idul Fitri kan agak ribet nih masjid-masjid bikin sholat gerhana. Kalau itu siang kan ya. Maka yang dilakukan ya sholat sunnah gerhana di rumah. Sendiri atau berdua atau berapapun lah, yang penting sholat gerhana itu memang tidak disyaratkan berjamaah dan tidak diharuskan ada khutbahnya. Cukup melakukan sholat gerhana 2 rakaat dengan 2 kali ruku setiap rakaatnya. Berdirinya 2 kali, rukunya 2 kali gitu. Tapi 2 rakaat gitu. Jadi Allahu Akbar, ruku, diri lagi, ruku lagi, baru kemudian sujud. Tapi bentuk seperti itu juga memang bentuk yang disunahkan, bukan yang harus. Artinya kalau kita sholat 2 rakaat tok kayak biasa sholat 2 rakaat, itu nggak ada masalah. Sholat gerhana biasa gitu 2 rakaat kayak biasa kayak sholat sunnah, itu juga tidak ada masalah. Begitu. Oke? Terakhir Ustaz, Ya. bagaimana hukumnya untuk sholat id yang bertepatan dengan hari Jumat? Mana yang lebih diutamakan atau hukum sholat Jumatnya menjadi sunnah? Ini dalam madhab Syafi'i, sholat Jumat, hari Idul Fitri yang bertepatan dengan hari Jumat itu tidak menggugurkan kewajiban Jumat dalam pandangan madhab Syafi'i. Apa alasannya? Pertama, Jumatan itu wajib, sedangkan Idul Fitri hukumnya sunnah. Yang sunnah itu tidak menggugurkan yang wajib. Kemudian yang sepanjang sejarahnya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah meninggalkan Jumatan walaupun bareng sama Idul Fitri. Yang dulu disebutin sama Nabi ketika selesai sholat id, gimana sih ayat hadisnya tuh? Aidukum hadzal, pokoknya hari id kamu ini sekarang hari bertepatan dengan hari Jumat, maka siapa yang ingin pulang silahkan, fa inna nahnu mujammi'un, kata Nabi Muhammad, fa inna nahnu mujammi'un, cuman kalau kita di sini Jumatan. Apa artinya? Orang-orang ketika datang Idul Fitri, Idul Adha itu ke Masjid Nabawi itu dari jauh-jauh.
Jadi gini, para sahabat itu dulu punya musola, punya langgar sendiri. Di mereka punya dusun, di mereka punya kampung. Tapi kalau Jumatan atau Idul Fitri mereka datang ke Nabawi. Gitu. Yang datangnya mungkin kalau bahasa kita dari jam 3 pagi dia datang begitu, saking jauhnya. Nah kalau setelah sholat id mereka pulang, lalu disuruh balik lagi ke Nabawi, gitu, itu merepotkan. Makanya kata Nabi Muhammad, pulang, yang jauh pulang, nggak apa-apa. Mau stay di sini juga boleh. Fa inna nahnu mujammi'un, tapi kita di sini tidak membatalkan Jumat. Nabi Muhammad gak batalin Jumat. Jumatnya tetap dilaksanakan gitu. Jadi yang pertama Jumatan wajib, sholat id sunnah. Yang kedua Nabi Muhammad tidak pernah membatalkan Jumatan begitu. Karena kalau mau dibatalin Nabi Muhammad mesti yang lebih utama. Tapi Nabi Muhammad tidak membatalkan. Kemudian yang ketiga apa? Kekuatan riwayat daripada Jumatan itu qad'i. Bahasa fikih qad itu apa ya? Undebatable begitu. Tidak diperdebatkan lagi riwayat tentang wajibnya sholat Jumat. Sedangkan kesunahan sholat Idul Fitri itu dhanni. Dhanni itu yaitu tadi riwayatnya masih artinya tidak sekuat yang qad'i. Maka dalam tradisi ilmu syariat ini yang dhanni ini tidak mungkin membatalkan yang qad'i. Yang qad'i mungkin membatalkan yang zonni, tapi yang zonni tidak bisa membatalkan yang qad'i. Maka dalam pandangan mazhab Syafi'i, Jumatan tetap terjadi gitu. Kalau dalam pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, itu dibolehkan untuk jamaah tidak sholat Jumat diganti sholat zuhur, tapi masjid jami'nya, masjid kampungnya itu tetap harus ada Jumatan. Jadi tidak boleh semuanya kagak Jumatan. Harus ada gitu. Jadi kayak Nabi lah begitu. Jadi yang jauh silahkan pulang begitu. Tapi yang di pusat jami ini, yang di dekat masjid jami, artinya tidak boleh satu kampung kagak ada Jumatannya. Dengan alasan nih bareng sama Id gitu. Jadi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu lebih ringan daripada Syafi'i. Kalau Syafi'i semuanya kudu Jumatan. Kalau Imam Ahmad bin Hambal minimal yang di masjid ini, yang dekat jami ini, artinya tidak boleh Jumatannya batal. Maka seukuran 40 orang harus tetap stay. Maka sholat Jumat ketika datang hari raya itu jatuhnya jadi fardu kifayah. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau mazhab Syafi'i tetap fardu ain. Semuanya kudu ngerjain. Gitu. Baik. Silakan ditutup. Tapi hari ini belum ada tahun ini enggak kejadian ini hari Rabu. Insya Allah. Kalau Gunung Kidul hari apa kemarin? Sabtu, hari Sabtu apa Jumat ya? Gitu Mbah Banu. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah luaskan rezeki kita. Juga Allah berikan kita kekuatan serta kecakapan mental dan materi agar semua cita-cita baik yang kita impikan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad Zarkasih yang sudah menyampaikan tausiah subuh. Baik, untuk hari ini silakan selepas ini melaksanakan sholat suruh
Dan perlu diketahui kegiatan iktikaf berlangsung selama 24 jam. Kecuali bagi yang mabit iktikaf, nanti jam 9 malam hingga pukul 1 dini hari melakukan pendaftaran ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyaksikan kajian ini. Semoga kita dapat terus bersama-sama mengejar ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe channel Masjid Darut Tauhid Jakarta agar Anda selalu mendapatkan pembaruan terbaru tentang kajian-kajian Islami dan kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih kepada